Ini rasa kaldunya dia rich banget ya, dan creamingnya juga dapet, memang asli dari ayamnya. Kalian bisa banget bikin si ramen ini tuh jadi meal prep. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devira Hermawan. Hari ini kita akan bikin tori paitan ramen versi lebih praktis ya. Jadi belakangan ini juga banyak banget ya gerai-gerai ramen tuh buka. Dan memang si tori paitan ini jadi salah satu best seller. Jadi bener-bener kaldunya tuh rich ya, ayamnya juga berasa. Jadi ini tuh versi halalnya dari Tonkotsu Ramen. Nah di resep ini kalian bisa banget bikin si ramen ini tuh jadi meal prep ya. Jadi misalnya buat masakin keluarga, atau misalnya anak-anak kadang kan udah mulai pada suka ramen tuh, mau bikin di rumah, resep ini simple banget. Nah jadi komponen yang akan kita bikin, yang pertama ini chicken collagen soupnya ya, atau kuah ayamnya. Lalu kita akan bikin minyak bawang. Dan yang terakhir ini buat toppingnya kita akan bikin ayam teriyaki ya. Untuk si kuah tori paitannya ini bahan-bahannya di sini aku pakai sayap ayam karena dia matangnya paling cepat. Nanti selengkapnya aku share pada saat memasak. Jahe, bawang putih, dan pastinya air. Untuk minyak bawangnya ada bawang putih, bawang merah, dan juga minyak goreng biasa. Kalau kalian suka minyak wijen boleh juga dicampurin sedikit. Lalu untuk ayam teriyakinya ini aku pakai file paha ayam dan juga bumbu teriyaki siap pakai. Selain bumbu teriyaki, kalau kalian mau pakai bumbu yakiniku, bumbu bulgogi, sebenarnya apa aja ya yang kalian suka, tinggal di marinate aja, sesimpel itu. Lalu selanjutnya ini bahan-bahan tambahan untuk si kuah ramennya ya, perasanya gitu. Kalau biasanya ramen yang autentik tuh memang pakai saus tare, cuman ini versi yang lebih satset ya, jadi biasa aku racik-racik aja gitu. Ini ada kecap asin, kalau aromanya lebih maksimal pakai kecap asin Jepang, kalau nggak ada kecap asin apa aja nggak masalah. Lalu ini katsuobushi atau bonito flakes yang sudah dihaluskan. Jadi dia tuh katsuobushi itu bentuknya kayak lembaran, biasa dijadiin topping okonomiyaki ataupun takoyaki. Sekarang udah gampang dibeli di mana-mana, supermarket, atau bisa juga di e-commerce. Bahan-bahan lainnya ini ada kaldu jamur. Aku saranin pakai kaldu jamur sebagai pengganti memang jamur asli yang biasa kita masak di si saus ramen kan. Tapi karena ini kita nggak pakai, jadi pakai kaldu jamur. Gula dan juga cuka beras, ini opsional. Tapi memang kalau kita bikin kuah-kuahan, kita tambahkan sedikit asam. Asamnya tuh nggak akan berasa, tapi akan bikin si experience makannya gitu ya, si rasanya tuh kayak lebih penuh, lebih bulat ya dengan kita menambahkan sedikit asam. Untuk toppingnya kan tadi ini kita udah bikin ayam teriyaki nih. Selain ini aku udah siapin telur rebus setengah matang ya. Kalau kalian mau pakai ramen egg juga aku udah pernah share resepnya. Lalu ini ada daun bawang dan juga jamur kuping yang sudah direbus. Selain ini kalau kalian mau pakai toge yang direbus, pakai rebung ya, pakai wortel, itu juga bakalan bisa. Nah yang pertama aku siapin, biasanya aku marinasi dulu si ayam teriyakinya ya. Cuman sebenarnya ini tuh nggak wajib, kan biasa kalau topping ramen tuh ada chicken chashu. Nah ini sebagai pengganti. Kalau kalian mau sesimpel pakai ayam rebus toppingnya, atau mungkin ayam cincang yang tinggal di oseng-oseng aja pakai bawang putih, kecap asin, kecap manis, itu pun bisa. Ini juga praktis aja, kalian tinggal marinasi ayam, aku pakai paha, pakai saus favorit kalian, bisa pakai saus teriyaki, saus bulgogi, dan lain-lain ya. Kalau udah, ini tinggal kita wrap aja. Kalau kalian akan masak dalam waktu 2 jam, berarti nggak usah masukin kulkas. Tapi kalau mau lebih dari itu, lebih baik masukin kulkas. Bisa juga dimarinate semalaman kalau rasanya pengen benar-benar meresap. Oke, lalu untuk yang kedua, ini untuk si kuah ayam kolagen atau yang jadi ciri khas dari tori paitan ya. Di sini aku pakai potongan sayap karena dia tuh lebih cepat matang, terus dia mengandung ada tulangnya yang nggak terlalu besar ya, jadi cepet empuk. Dagingnya juga ada dan juga kulitnya juga ada. Nah ini ideal nih kalau untuk bikin si tori paitan. Terus juga hasilnya nanti kuahnya tuh dia nggak akan butek, melainkan putih gitu ya, putih terang, bright gitu. Untuk sayap ayamnya ini tinggal kita chop aja. Satu sayap panjang ini bagi 3 atau 4. Nah kalau kalian di rumah misalnya nggak bisa potong ayam caranya kayak gini atau takut mungkin karena pemula, nggak usah, nggak apa-apa ya, si sayap ayamnya biarin utuh aja. Nanti yang membedakan adalah pada saat blendernya biasanya perlu lebih effort kalau si ayamnya tuh utuh. Jahe ini buat kaldunya ya, sama kita akan iris. Lalu untuk masaknya ini wajib pakai presto kalau mau cepat ya. Kalau misalnya pakai panci biasa bisa, tapi itu
jauh lebih lama. Ini masukin aja sayap ayam yang tadi, lalu kita tambahkan bawang putih, jahe yang udah diiris, serta air. Untuk perbandingan sayap ayam dan juga air, pastikan sesuai resep ya, supaya si kuahnya tuh jadi kental. Karena kalau kebanyakan air juga nanti takutnya jadi hambar ya. Langsung aja ini kita akan masak. Untuk waktu memasaknya ini minimal 1 jam ya. Terhitung dari pada saat si pressonya ini udah bekerja ya. Dalam artian panas di dalamnya dan juga tekanan di dalamnya tuh dia udah optimal. Biasa tandanya itu biasa kan kalau kita panasin presso tuh dia suka keluar uap terus sampai dia ngelok lagi, zep. Nah itu kalian hitung 1 jam dari situ ya. Sambil ngepresto, ini kita akan prepare untuk minyak bawangnya. Ini ada bawang putih, bawang merah dan juga minyak goreng. Kita chop sampai halus. Kalau udah, ini tinggal kita masak aja. Begitu minyaknya panas ya, ini kita kecilkan api dan masak kembali hingga si bawang putih, bawang merahnya tuh kelihatan kecoklatan dan juga kering ya. Jangan sampai hitam banget karena takutnya nanti pahit. Oh iya, buat kalian yang suka dengan aroma minyak wijen, itu kalian bisa tambahin tapi jangan banyak-banyak ya. Untuk resep ini cukup 2-3 sendok teh aja. Nah kalau udah kayak gini, ini belum gelap banget, ini harus kita buru-buru angkat ya, kita tuangin karena pada saat dituangin tuh proses memasaknya tuh masih terus berlanjut, jadi pasti warnanya tuh akan sedikit menggelap lagi. Kalau memang kebablasan misalnya udah terlalu gelap, kalian bisa akalin dengan cara tambahin minyak dingin ya, supaya suhunya langsung dia stabil. Tapi kurang disarankan karena kalau kita tambahin minyak dingin artinya aroma minyaknya juga akan berkurang. Nah ini cukup dimasak 1 jam, hati-hati membuka presto, pastikan memang tekanan di dalamnya itu dia udah keluar semua. Baru kita buka kayak gini, tuh kalian bisa lihat ya, ini si ayamnya tuh dia udah lunak. Ini tinggal kita blender aja, kalian bisa pakai blender biasa ya. Kalau mau blender dalam keadaan panas, udah pastikan si jaknya itu lebih baik yang terbuat dari kaca ya. Atau di sini aku pakai hand blender aja karena aku cukup sering bikin dulu MPASI, terus juga bikin kaldu kayak gini, jadi aku selalu nyetok hand blender. Kita blender aja sampai halus, kalian bisa lihat tuh warna putihnya tuh langsung keluar. Ini juga perbedaannya kalau kalian misalnya bikin tori pahitannya pakai leher, kepala, tulang rongkong gitu ya. Itu tuh biasa sih warnanya jadi agak kecoklatan karena kan memang banyak darah-darah kayak gitu. Jadi disarankan kalau yang paling cepat ini memang pakai si sayap ayam ini. Oke, kalau udah halus kayak gini, siapkan saringan yang halus ya. Biasanya idealnya memang nyaring tori pahitan tuh dia pakai kain ya, kayak cheesecloth gitu. Cuman kan pasti lebih PR tuh dari nyucinya, terus juga belum tentu semua orang punya. Jadi aku prefer pakai saringan, tapi cari saringan yang halus kayak gini. Ini langsung aja disaring. Kalian bisa lihat ya, si hasilnya ini jauh lebih putih bahkan. Lalu disaring aja sampai kering. Nah untuk si ampas ayamnya ini memang rasanya tuh juga udah nggak enak ya. Jadi biasanya sih aku bisa dikasih makan buat hewan peliharaan atau misalnya dijadikan pupuk dan lain-lain, itu juga bisa banget. Nah kuahnya kalau udah cukup dingin, ini kalian bisa masukin ke dalam kulkas. Biasa kalau di kulkas tuh dia akan jadi kayak jelly gitu ya, jadi gelatin, bisa tahan di kulkas 7 hari atau kalau misalnya mau lebih awet 2-3 bulan bisa di dalam freezer, pastikan tertutup. Dalam keadaan si kuahnya tuh memang seperti ini, belum dibumbuin ya. Oke, untuk toppingnya ini aku udah siapin ayam teriyaki, ini tinggal masak aja, boleh pakai wajan, boleh juga pakai air fryer. Di air fryer aku pakai 180 derajat kurang lebih 10-12 menit ya. Pastikan si ayamnya itu nggak boleh dalam keadaan beku ataupun terlalu dingin. Jadi kalau sebelum dimasak dari kulkas kita bisa biarin dulu sekitar 15-30 menit gitu ya, supaya dalam 10-12 menit itu dia matang. Biasa kalau dingin berarti perlu waktu yang lebih panjang, alhasil si ayamnya itu biasa lebih kering. Kalau pakai wajan juga sama ya, kalian tinggal masak aja. Untuk ayam teriyaki juga aku udah pernah share 2 cara mengolah ayam teriyaki, kalian bisa cek di video tersebut. Oke, ini kuahnya udah siap, minyak bawang juga udah siap, untuk topping juga udah siap, tinggal kita iris-iris. Kalau mau lebih mirip dengan chicken chashu, ini irisan si ayam teriyakinya kalian bisa oles dengan sedikit minyak bawang dan juga torch supaya aroma smoky-nya itu dia keluar. Kalau kalian nyetok di dalam kulkas untuk penyajian, pastinya pertama kalian panaskan dulu si kuahnya. Tapi kan kuahnya ini masih tawar ya, kalian bisa langsung bumbuin aja di panci, bisa juga di mangkok. Nah kalau biasa buat 3-4 orang mungkin lebih nyaman bumbuin di panci ya, biar bisa dicicipin. Nah untuk racikan bumbunya ya, seperti yang tadi aku udah bilang, kita nggak akan pakai tare sauce. Biasa tuh jadi kalau ramen tuh bikin tare sauce gitu. Ini kita versi yang lebih praktis aja ya, jadi langsung aja masukin kecap asin. Kalau bisa pakai kecap asin Jepang, kalau nggak ada nggak masalah. Lalu katsuobushi bubuk supaya si aromanya dia lebih ngangkat. Kaldu jamur, jadi usahakan kaldu jamur, jangan pakai kaldu ayam, lebih enak kaldu jamur. Sedikit gula dan juga cuka ya. Cuka di sini memang dia nggak akan bikin
bikin ramennya jadi rasa asam kayak tom yum, enggak. Tapi dia akan bikin rasa si kaldunya tuh dia jadi lebih penuh gitu kalau pas kita makan. Tapi kalau kalian nggak mau cuka atau nggak ada cuka, mau di skip juga nggak masalah. Dan juga kuah ramennya tadi, masukkan mie, minyak bawangnya jangan lupa ya supaya lebih wangi, dan topping-topping sesuai selera. Ini rasa kaldunya dia rich banget ya, jadi memang ngaldu banget dari ayamnya. Dan creamingnya juga dapet, memang asli dari ayamnya ya. Terus juga selain itu cita rasanya ini dia ciri khas ramen Jepangnya ini dapet nih, walaupun kita nggak bikin tare ya pakai racikan tadi. Jadi ramen versi kayak gini memang aku sering bikinin juga buat anak-anak kalau lagi pengen ramen. Si kuah kolagennya kan selalu nyetok tuh di kulkas, tinggal dibumbuin aja kayak gitu. Lalu untuk topping chicken teriyakinya ya, walaupun ini metodenya beda sama biasa bikin chicken chashu, juga tetap dia masuk banget ke konsep ramen. Belum lagi di torch, jadi bikin si chicken teriyaki ini tuh makin wangi ya. Pelengkap sayuran lainnya kalian bisa sesuaikan sesuai selera, mau pakai toge, wortel ya, atau pakai jamur kayak gini nih cocok banget. Lalu untuk telur rebusnya juga kalian bisa sesuaikan, mau mateng nggak, mau pakai telur nggak masalah, atau mau bikin ajiske tamago atau ramen egg juga aku udah pernah share resepnya. Buat yang suka pedas mau tambahin cabai rawit bisa, cabai bubuk juga bisa. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.